Sobat misioner yang terkasih, salam jumpa. Saya Romo Dudu. Saya akan menyampaikan renungan di Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria. Sebelum saya menyampaikan renungan pada Hari Raya yang kita rayakan pada hari ini, saya akan membacakan terlebih dahulu bacaan Injil di Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yakub mempunyai anak Yusuf, suami Maria. Dari Maria lahir Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Karena Yusuf, suaminya, seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sobat misioner yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria. Apa yang bisa kita renungkan bersama pada Hari Raya ini adalah soal betapa pentingnya kehadiran dari Santo Yusuf di dalam keluarga kecil, yakni keluarga kudus dari Nazaret. Santo Yusuf berperan utama dalam mendampingi Bunda Maria dan Yesus. Apa yang kita ketahui tentang Santo Yusuf di dalam kitab suci? Dan ketika kita melihat di dalam kitab suci, memang pertama-tama Santo Yusuf tidak banyak diceritakan di dalam kitab suci. Kisah yang familiar tentang Santo Yusuf adalah ketika Santo Yusuf sedang tidur dan bermimpi. Pada saat Paus Fransiskus berkunjung ke Filipina, Bapak Paus menceritakan tentang pengalamannya berdoa, berdevosi kepada Santo Yusuf. Bapak Paus mengatakan bahwa Santo Yusuf adalah pribadi yang kuat dalam diamnya. Adapun Bapak Paus juga mengeluarkan surat apostolik yang mungkin saudara-saudara pernah baca ataupun dengar, yang berjudul Patris Corde. Dan di dalam surat apostolik itu, Patris Corde sendiri berartikan dengan hati seorang bapa. Dan di dalam Patris Corde sendiri terdapat uraian tentang Santo Yusuf secara panjang lebar, tentang Santo Yusuf yang begitu komprehensif, yang mana meskipun di dalam kitab suci pembahasan tentang Santo Yusuf itu hanyalah sedikit, tetapi Bapak Paus di dalam surat apostoliknya membicarakan secara panjang lebar apa hal-hal yang utama, olah kesalehan yang bisa kita timba dari Santo Yusuf sendiri, teladan apa yang begitu penting, teladan kebapaan yang dimiliki oleh Santo Yusuf. Kali ini saya akan mengajak kita semua untuk melihat dan merenungkan salah satu uraian tentang kebapaan dari Santo Yusuf melalui surat apostolik yang dituliskan oleh Bapak Paus
dalam Patris Corde. Dari bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan tadi, kita dapat melihat mengenai kejujuran hati dari Santo Yusuf sendiri. Kejujuran hati dari Santo Yusuf itu nampak ketika Santo Yusuf sungguh-sungguh mengungkapkan apa yang ia alami ketika mengetahui bahwa Bunda Maria itu telah mengandung dari Roh Kudus. Dan dengan ungkapan hati yang jujur itu, Santo Yusuf memang hendak menceraikan Maria secara diam-diam. Tetapi ketika berjumpa dengan malaikat, terutama dalam mimpinya, Santo Yusuf pun mau jujur juga untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Karena pada akhirnya Santo Yusuf pun juga mau menjadi bapak dari Tuhan Yesus. Kejujuran merupakan suatu hal yang penting dalam hidup manusia, dan tidak heran di dalam kitab Mazmur yang mungkin sobat misioner pernah baca, temukan di dalam kitab Mazmur sendiri bahwa kejujuran itu disukai oleh Tuhan. Maka ya, Santo Yusuf dipilih oleh Allah karena kejujuran hatinya, dipilih oleh Allah dalam melaksanakan rencana keselamatan Allah. Dan dewasa ini memang kejujuran itu menjadi barang yang langka. Artinya bahwa kejujuran itu diperlukan di setiap aspek kehidupan. Misalnya saja kejujuran di dalam keluarga, kejujuran di dalam pekerjaan, kejujuran di dalam pendidikan, maupun kejujuran di dalam proses formasio pendidikan calon imam. Itu sangatlah dibutuhkan yang namanya kejujuran. Dan di hari raya Santo Yusuf ini yang kita rayakan di tengah-tengah masa Prapaskah dapat menjadi suatu hal yang berarti bagi kita semua. Maka perlulah kita kembali menimba teladan hidup dari Santo Yusuf, terutama dalam aspek kejujuran. Arti kejujuran ini memang bisa kita mengerti secara umum, yang mana artinya kejujuran adalah suatu kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Tetapi adapun kejujuran itu bisa ditangkap sebagai suatu kemantapan hati maupun ketegasan dalam beriman. Maka hal ini nampak sekali dalam kejujuran Santo Yusuf untuk mengambil Maria sebagai istrinya dan menjadi seorang bapak yang membesarkan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, sobat misioner yang terkasih, adalah suatu kesempatan yang baik bagi kita semua bila kejujuran itu sudah ada melekat di dalam diri kita. Kita bisa menjadi pewarta kejujuran. Dari semangat misi kita menjadi pewarta kejujuran, terutama bagi sesama kita. Oleh karena itu, adalah suatu kesempatan yang baik bagi kita apabila kita sudah memiliki kejujuran yang melekat di dalam hati kita. Maka kita bisa menjadi pewarta kejujuran bagi sesama kita. Kita bisa menjadi pewarta kejujuran bagi sesama kita, dan kita pun senantiasa mengusahakan kejujuran bagi hidup kita. Sebagaimana Santo Yusuf sendiri sudah mengajarkan teladan kejujuran bagi kita semua.